Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat datang di harian Sinopal. Oke, udah lama nih kita nggak ketemu ya, karena beberapa kali aku posting video di YouTube itu rata-rata adalah video short. Alasan kenapa aku lebih sering posting video short daripada video panjang nanti akan aku jelaskan ya. Untuk sekarang aku mau kasih tahu ke kalian semuanya kegiatan aku di hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 19 Juni 2024. Pagi-pagi aku udah rapi, udah mandi, udah berkemas, dan packing beberapa barang yang akan aku bawa untuk bepergian. Jadi kegiatan aku pagi ini, aku akan menemani ibu aku untuk menyelesaikan beberapa urusan yang harus segera diselesaikan. Nah, ini sekarang aku sama ibu aku lagi ada di stasiun buat nungguin kereta datang. Karena perjalanan pagi ini akan ditempuh dengan menggunakan kereta api Probowangi. Tapi untuk aku sendiri sama ibu aku naik keretanya nggak lama-lama, cukup 30 menit aja. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan 30 menit, kita pun sampai di stasiun Probolinggo. Setelah selesai dengan urusan ibu aku, kita pun lanjut buat nongkrong di salah satu kafe yang ada di kota Probolinggo. Tepatnya di Pesen Kopi Plus. Jujur, pas pertama kali aku masuk ke kafe ini, itu bener-bener dibikin speechless. Kenapa? Karena selain tempatnya yang cozy, luas, ada indoor dan juga outdoornya, makanan dan minuman di sini itu bener-bener lengkap banget. Nah, di sini aku ada pesen beberapa makanan dan juga minuman. Salah satunya yang sekarang lagi aku aduk. Ini itu adalah Red Velvet Ice. Entah kenapa beberapa waktu belakangan ini aku itu lagi doyan banget sama yang namanya Red Velvet. Karena biasanya setiap kali aku ke kafe itu yang aku pesen selalu coklat. Di sini aku benar-benar menikmati setiap teguk red velvet yang aku pesan. Ditambah lagi semilir angin sepoi-sepoi yang membuat mata menjadi ngantuk. Selain minuman, ada juga beberapa makanan yang aku pesan. Di antaranya waffle choki-choki cheese atau waffle dengan topping coklat dan juga keju, kentang goreng, dan juga pastry. Cuman aku lupa namanya. Oh iya, satu lagi. Ibu aku ada pesan minuman coklatate. Pokoknya selama di kafe aku benar-benar menikmati setiap makanan dan minuman yang aku pesan. Kenapa? Karena di awal Ibunda Ratu sudah memberikan warning. Kalau misalkan semua makanan dan minuman yang kita pesan wajib hukumnya untuk dihabiskan. Setelah beberapa waktu aku ditinggal sama ibu aku buat telepon temennya di meja seberang, tiba-tiba ibu aku nyamperin ke meja aku buat minta minumannya. Dan di sini aku membantu untuk memasangkan sedotan ke gelas minumannya. Setelah itu aku lanjutkan dengan menyantap makanan yang tadi udah aku pesan. Di sini aku mau mencoba waffle yang tadi udah aku pesan. Dan sesuai dengan dugaan aku, ini itu rasanya bener-bener endul banget. Gak lupa, di sini aku juga nyobain kentang gorengnya. Jujur, rasanya unik, gak hambar, terus ada aroma dari dedaunan yang aku sendiri juga gak tahu itu daun apa, entah parsley atau apa, yang jelas aromanya itu menggugah selera. Oke, karena aku udah bingung harus voice over apa lagi, dan pas di bagian aku nongkrong di cafe, videonya lumayan panjang, terus aku keinget janji aku di awal, kalau misalkan aku akan bercerita, alasan kenapa aku lebih sering posting video short dibandingkan video panjang di YouTube. Alasan yang pertama adalah karena waktu. Iya, sebagai seorang mahasiswa, kewajibannya adalah kuliah. Dan ketika kuliah, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan
ketika aku harus memproduksi video panjang, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, baik itu proses syuting, editing, bahkan voice over. Alasan yang kedua adalah karena viewers. Ya, jumlah penonton. Sebagai seorang konten kreator, gak munafik. Jumlah penonton itu mempengaruhi mood kita dalam membuat konten-konten yang menarik. Karena ketika kita sudah berusaha untuk memproduksi konten yang menarik, kemudian jumlah penontonnya sedikit, itu sedih rasanya. Begitupun sebaliknya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memproduksi konten yang menarik dan jumlah penontonnya begitu banyak, itu memacu semangat kita para konten kreator. Setelah cukup lama nongkrong di kafe, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Nah, setelah itu kegiatan aku dilanjutkan di keesokan harinya. Ya, konsep video panjang di channel YouTube aku ke depannya gak hanya video vlog selama 1 hari saja, tetapi beberapa hari yang kemudian videonya akan aku jadikan satu. Kenapa demikian? Karena kegiatan aku dalam 1 hari itu gak begitu banyak. Nanti kalau misalkan videonya kependekan, jadinya bukan video panjang dong. Nah, kegiatan aku di hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 adalah gardening atau berkebun. Ya, walaupun kebunnya cuma di depan rumah. Malah menurut aku ini bukan kebun, lebih ke tanaman yang disusun rapi di depan rumah. Ya, kalian pasti paham lah ya maksud aku. Jadi waktu itu tiba-tiba aku mendapatkan tugas dari Ibunda Ratu untuk nyiramin tanamannya yang ada di depan rumah. Tapi pas waktu aku mau nyiram, aku ngelihat banyak tanamannya yang udah menguning daun-daunnya. Jadi aku inisiatif buat membersihkannya terlebih dahulu. Pas waktu aku ngambilin daun-daun keringnya, tiba-tiba ada cerita lucu nih. Nah, tanaman ini lepas dari tanahnya. Entah karena tanamannya yang udah letoy atau akunya yang terlalu bersemangat. Jadi karena udah lepas dari tanahnya, makanya sekalian aja deh aku lepasin. Terus aku beresin dulu daun-daun keringnya. Setelah itu aku tanam kembali ke dalam potnya. Tapi pas waktu aku nanam kembali tanamannya ke dalam potnya, itu gak aku videoin. Karena riuh prosesnya, aku juga lupa gak bawa tripod waktu itu. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih nama tanaman ini tuh apa? Soalnya dari kemarin aku tuh mikir, ini tanaman apa ya? Gitu. Nah, buat kalian yang tahu ini tanaman apa, tulis di kolom komentar ya. Setelah selesai dengan urusan daun-daun kering, aku lanjut buat nyiapin air untuk menyiram tanamannya. Kenapa aku bilang menyiapkan air? Karena aku nyiram tanamannya itu gak menggunakan selang air, melainkan dengan cara manual dengan menuangkan air ke dalam baskom. Kemudian nanti baru deh aku siramkan ke tanamannya. Lagi pula tanamannya masih di area dalam rumah. Jadi gak perlu riweh harus pakai selang air yang panjang itu. Nah, ini dia tanaman-tanaman yang harus aku siram. Sedikit cerita, jadi ibu aku itu mulai seneng sama tanaman itu pas waktu musimnya aglonema. Nah, dari situ akhirnya rumah aku yang tadinya gersang mendadak menjadi hijau dan asri. Tapi ya gitu, karena ibu aku juga seorang pekerja keras gitu ya, yang harus kerja ninggalin rumah. Jadi kadang tanamannya tuh suka lupa gak kesiram, sampai ada yang mati deh. Nah, jadi itu dia kegiatan aku di hari Rabu dan juga Kamis tanggal 19 dan 20 Juni 2024. Gak terasa nih kita sudah di penghujung video. Maka dari itu saatnya aku untuk mengucapkan salam perpisahan. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye semua.